Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ versi 74. Dan kali ini bahasa Jepangnya saku ni oboreru na, ya. Kalau oboreru itu seperti tenggelam di laut atau gimana, tapi saya itu ya lebih cenderung itu terjemahin terhanyut gitu ya. Jadi jangan terhanyut ya oboreru na. Kalau saku itu siasat atau cara seperti itu ya. Jadi jangan terhanyut dengan siasat ya. Misalnya saja kita ingin mempresentasikan sesuatu ya. Kalau zaman sekarang banyak orang itu ya presentasikan pakai PowerPoint ya. PowerPoint-nya keren-keren, pakai animasi, pakai suara. Itu saku, cara siasat. Kalau itu ya, walaupun itu ya, PowerPoint-nya keren, tapi maksudnya tidak ada bagaimana. Ya kan? Keinginannya tidak jelas bagaimana. Ya kan? Sebenarnya menyampaikan sesuatu karena ada yang ingin disampaikan. Ya kan? Ya, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, tidak usahlah. Ya. Saya sering dibilang ya bahasa Indonesia bagus nggak sih nggak tahu ya, tapi ya bahasa Indonesia bagus ya gitu kan. Kenapa? Karena banyak hal saya ingin menyampaikan ke teman-teman orang Indonesia ya, makanya saya harus menggunakan bahasa Indonesia ya kan, daripada pakai bahasa Inggris. Tentu saja terhadap orang Indonesia pakai bahasa Indonesia lebih gampang kan menyampaikannya, ya kan? Kalau saya tidak ada hal yang ingin disampaikan ke teman-teman Indonesia, saya tidak usah belajar bahasa Indonesia. Ya, jadi jangan salah ya, saku ya cara atau siasat itu hanya sebagai alat, ya hanya sebagai alat, ya. Yang penting Anda ingin menyampaikan apa, ya. Anda ingin maunya apa, itu dulu. Kalau tidak ada keinginan itu, tidak usah memikirkan pakai apa, nggak usah lah, ya kan. Salah satu contoh ya zaman sekarang yang itu ya paling aneh dan menonjol adalah YouTube inilah, ya kan. Ya, banyak orang mau dapat, itu kan namanya YouTuber gitu ya. YouTuber, ya kalau misalnya itu like-nya banyak, ya dapat iklan, dengan iklan itu dapat duit gitu kan. Ya kan? Kalau duit itu sama sekali bukan tujuan manusia. Ya memang untuk hidup, ya duit atau uang, ya perlu sih perlu. Tapi bukan itu tujuan utama kan, ya kan? Saya ya kebetulan pakai YouTube dengan tanpa biaya bisa menyampaikan ke banyak orang, makanya saya pakai YouTube. Dan ya tahu kan kalau YouTube yang keren-keren itu ya backgroundnya gimana, suaranya gimana, editingnya gimana, ya kan macam-macam itu ya keren-keren itu saya tahu ya. Tapi ya saya kondisi YouTube-nya hanya begini saja, hanya pakai HP saja, ya pakai HP, pakai whiteboard begini saja, ya kan. Yang penting apa yang saya ingin menyampaikan bisa sampai gitu, ya. Dan saya sering-sering ngomong, ya ada saya keyakinan kalau Indonesia bisa berkembang, bisa maju, nanti dunia ini bisa damai. Karena Indonesia mempunyai filsafat perdamaian. Walaupun mempunyai filsafat perdamaian, tapi Indonesia kekuatannya tidak bagus. Negara yang lain tidak akan memperhatikan Indonesia, keberadaannya Indonesia gitu kan. Agar banyak negara memperhatikan keberadaan Indonesia, Indonesia bagaimanapun harus menjadi bagus gitu loh. Dan untuk menjadi Indonesia bagus, paling tidak, ya bukan paling tidak, harus orang Indonesia harus menjadi bagus. Ya,
Dan bukan gitu ya, saya bukan bilang Jepang bagus, harus Indonesia mengikuti Jepang. Bukan begitu. Saya selalu mikir sebenarnya akarnya atau sumbernya Indonesia dan Jepang itu sama. Dulu ya, dulu sebenarnya Jepang dan Indonesia menyambung. Waktu permukaan lautnya masih turun gitu ya, ya kan? Jadi antara Jepang dan Indonesia banyak orang bolak-balik dengan bebas. Dan juga dulu ya, walaupun lautnya menjadi tinggi, permukaan lautnya menjadi tinggi pun, kalau Jepang itu teknologi kekapalannya sangat bagus, ya. Kalau nggak salah, coba lihat deh Borobudur. Di gambar-gambar atau relief di Borobudur banyak itu ya gambar-gambar perahu, ada kapal ya kan. Jadi dulu dengan laut banyak orang bolak-balik antara Jepang, Indonesia, India atau gimana gitu ya. Jadi sebenarnya budaya Jepang, Indonesia dan sekitarnya itu sudah campur. Ya, cuman bedanya apa? Bedanya kalau Jepang, alhamdulillah tidak pernah dijajah, ya. Tapi Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Jadi sejarahnya diputus, begitu. Jadi makanya saya itu yang berharap apa yang ada di Jepang sebenarnya ada di Indonesia. Dan saya ya sebenarnya ya judulnya kunci rahasia kesuksesan Jepang, tapi ya kunci rahasia itu sebenarnya nenek moyang Indonesia pun sebenarnya punya gitu loh. Jadi saya ingin menyadarilah Indonesia, orang Indonesia, atau boleh ya suku-suku ya, orang Sunda, orang Jawa, orang Padang, orang Batak ya, sebenarnya dari mana? Ya, dan sebenarnya akarnya sama karena dulu bergaul ya Asia Tenggara semua, bergaul semua gitu loh. Itu tujuannya, ya kan? Dan untuk mencapai tujuan itu saya pakai salah satunya pakai YouTube ini. Dan yang betul-betul serius dilakukan adalah saya bikin majalah komunikasi IJ. Ya, seperti itulah. Ya, dan saya bilang itu kan, mari kita masuk surga. Itu pun sebenarnya kita punya itu ya, namanya uang itu racun deh. Gara-gara adanya uang, otak manusia, jiwanya manusia sekarang mulai rusak banget. Kita kembalilah keberadaan manusia yang seharusnya. Dan untuk kembali ke keberadaan manusia yang seharusnya itu, saya dapat salah satu kunci kata adalah mari kita masuk surga. Sesuai, kita harus menjadi manusia yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu adalah meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Sementara saya yakin seperti itu ya. Jadi kita tolong menyebarkan itu ya YouTube atau komunikasi IJ agar Indonesia lebih maju lagi ya untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia dan mari kita masuk surga. Terima kasih.